aslinya Supardi, panggilannya Yus. Umur saya 50 tahun, Mas. Tanya ada? Dari jam 6 atau jam setengah 7 sampai dengan pagi sampai dengan jam 12. Nah, kalau untuk persiapan pemberangkatan kita ke laut itu terutama bahan bakar. Bahan bakar kita makanya mesin diesel itu solar yang kita pakai. Dan untuk persiapan pribadi ya terutama rokok sama kopi karena merokok berat. Ya kalau menurut saya yang karena udah terbiasa dari semenjak kecil emang anak pesisir itu kalau di laut berjam-jam ya udah seperti kayak di darat. Jadi udah nggak ada rasa nggak ada rasa mual apa gimana gitu ya. Nah cuman ya begitu. Jadi kita harus jangan panik lah kalau ada apa-apa musibah apapun kita jangan panik. Alvin. Ya kalau dirasain ya seperti kita di daratan aja. Cuman hanya perbedaannya dia hawanya panas. Di tenggorokan. Iya, hawanya panas. Jadi dengan tendangan angin dari mesin, nah itu langsung ke tabung ke mulut kita. Nah itu hawanya panas. Kayak kita istilahnya ya kompresor tambal ban lah. Tambal ban kita sedot begini ya kan. Angin tambal ban ya sama seperti itu. Dan itu langsung mesin Pak masuk ke pernapasan. Iya. Penyaringannya. Enggak tanpa penyaringan. Jadi sifatnya manual. Tapi selama Bapak pakai itu bertahun-tahun tidak pernah ada penyakit atau apa di menjelang? Alhamdulillah, kalau seumpama khususnya saya pribadi nih ya, itu alhamdulillah nggak ada kendala di paru-paru, kesehatan gitu ya. Nggak sesuainya kalau kita pakai tabung, mau berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Nah tapi kalau pakai kompresor ini dengan satu alat kompresor ini, kita bisa memakai untuk berbulan-bulan sampai dengan bertahun-tahun. Mengirit daripada pengeluaran lah intinya. Kira-kira berapa lama Pak? Maksudnya berapa seaman kompresor dipakai untuk penyelam? Nah kalau untuk keamanan kompresor untuk penyelam sih jangan untuk kemungkinan per 3 bulan itu tangki kita kuras. Tangki kompresornya itu terkadang oli mulu dalam. Itu per 3 bulan dikuras. Jadi untuk kebersihan daripada udara, oksigennya. Khususnya di sini punah karena lautan di sini udah bukan, kalau dibilang lautan ya bukan lautan. Karena apa? Karena di sini udah kenanya udah nggak ada pasir, nggak ada terumbu karang, bebatuan, cuma semua lumpur. Dari daratan sampai ke tengah yang tadi kita itu udah lumpur semua sampai tambah. Itu kalau untuk pasirnya udah nggak ada. Itu rusak semua ya Pak? Udah rusak.
Apalagi ditambah pemancangan seperti ini. Ini tantangan juga Pak. Tantangan yang Bapak alami tuh ketika laut selain tantangan alam ya ombak itu apa? Apakah dari eksternal juga ada? Ya kalau umpama ini sih nggak ada, cuman itu doang. Paling gelombang. Nah eksternalnya ya begitu. Jadi gelombang besar karena istilahnya apa namanya pengedamannya lebih luas. Nah pas waktu kita pengen masuk apa ke tempat sandaran kapal itu ombak terbalik-balik, maksudnya terbalik-balik jadi ombak aduan, balik lagi ombak gelombangnya. Nah jadi itulah salah satu keluhan kita terhadap pembangunan ini. Satu ember itu 20.000. Iya. Udah bersih Pak. Enggak, masih kotor. Hari laut langsung ke sini. Ini berapa ember Bapak dapat? Itu kalau umpama sehari ya, sehari itu bisa dapat kalau 8 karung kali 5, 40 ember. Iya. 600 lah. Dapat duit 600. Apa 800? Sampai jam berapa? Dari jam tadi lah jam 7 lah, setengah 7 sampai dengan jam 12 siang. Itu kalau tambak. Tapi kalau kita nyari tergantung dari yang kita cari. Nggak tentu juga. Kalau sifatnya liar itu kan jadi ada dua versi, ada tambak ada liar. Nah kalau liar itu ya terkadang kita bisa lebih, nah terkadang juga bisa kurang dari segitu kalau liar. Tapi Pernah nggak sih Pak, paling dikit berapa? paling dikit itu paling 2 karung. 2 karung itu 10 ember, paling dapat duit 200.000. Itu pun kotor ya Pak? Itu pun kotor. Kalau dari setelah kerangnya ditangkap, Iya. Bapak ke pesisir, itu dikemanain Pak? Ke pos atau Itu langsung ke tengkulak. namanya tengkulak. Nah, tengkulak penerima barang yaitu tadi yang saya bilang tadi, bos apa tengkulak saya Bi Royati, itu Ibu Royati. Saya udah hampir 30 tahun. Berarti turun menurun. Ya? Turun menurun dari Enggak, saya belum menurun. Enggak, dari mama saya, husband saya. kira-kira berapa Bu, jumlah tenaga kerja yang Banyak. Ini sebenarnya barang layang mencapai 60-70 orang. kalau kisarannya berapa Bu kira-kira per hari pendapatan? Tergantung, kalau yang cepat banyak. Kan saya itunya per kilo 3.000. Mencapai ada yang 20 kilo. Kalau yang lambat paling 10 kilo. Per hari saya tiap hari bayar. Kalau udah kelar langsung bayaran. Saya nggak pakai tunda. Kalau berapa Bu satu orang? Satu orang kalau cepat mencapai 20 kilo 60.000. Paling lambat dia 10 kilo 30.000. Oh, ngupas ini udah dari gadis. Udah berapa lama? Pak. Ada kali sekitar 16 tahunan. Jadi tuh ini dikupas satu-satu gitu, dibuka satu-satu cangkangnya. Iya, begini. Nanti habis dari sini ditimbang. Ditimbang ntar. Timbang. Apanya? Per kilo 3.000. Iya. Kilo ini segini 3.000. Iya. Kan tadi ditimbang nih sekilo 3.000. Jadi Bu, masa pakai apa aja Bu? Apanya? Pakai pisau. Ini doang? Pernah ini nggak sih Bu? Luka gitu tangannya? Pernah. Kadang kesilat. Ya biasa lecet-lecet biasa. Sekarang udah terbiasa lah ya, udah. Iya, udah Ini lancar biasa. ya? Pekerjaan yang bisa dilakukan dengan cuaca Ya. seperti ini, apakah Bapak tetap melaut atau Bapak mencari pekerjaan lain? Kalau posisi saya emang cuma nelayan saya. Cuman
Di samping itu paling juga ada kawan yang nyuruh servis kompresor, servis mesin. Jadi salah satu istilahnya kegiatan saya yaitu sebagai mekanik mesin diesel sama kompresor. Selebihnya itu nggak ada. Ketika melaut, Bapak pernah nggak sama sekali tidak mendapatkan kerang? Pernah. Kalau kayak gitu, apa yang Bapak lakukan? Ya kalau begitu ya karena mungkin ada kendala, entah kendala di mesinnya, entah kendala di alatnya, apa entah kendala di badan saya hanya nggak sehat. Mesin Pak di tengah. Hah? Pernah. Cuman kan saya nggak khawatirnya kan saya mekanik. Paham ya, bener. kayak tadi yang pagi itu tadi mau saya samperin, cuman yang perahu kuning. Ya. Nah itu kan mesinnya mogok. Cuman mau saya samperin, takutnya waktunya keburu angin. Kalau umpama di laut terjadi apa-apa, jangan panik itu. Modalnya. Kalau kita nggak panik, itu insya Allah nggak ada kecelakaan. Tapi kalau kita panik, segala hal apapun juga nggak bakal bener. Pasti celaka. Kalau hasil laut bagi saya sih, itu adalah mutiara. Mutiara yang bisa istilahnya menopang daripada untuk perekonomian rumah tangga saya. Makanya saya sangat mengharapkan sekali untuk khususnya pemerintah tolong diperhatikan nelayan kita ini yang khususnya ada di pesisir Jakarta Utara.